Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan manusia setelah terjadinya hari kiamat dan dikumpulkan di padang mahsyar. Terdapat 5 golongan manusia yang akan diselamatkan dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di padang mahsyar itu. Siapa sajakah mereka, dan apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut? Simak video ini hingga akhir, serta jangan lupa menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Hari kiamat adalah janji Allah yang pasti terjadi. Untuk itu, seluruh manusia butuh bekal untuk mempersiapkannya. Setelah kiamat terjadi, seluruh manusia akan dikumpulkan di suatu tempat bernama Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat di mana seluruh umat manusia dikumpulkan setelah kematian. Ada banyak sekali keterangan yang tertulis di hadis Nabi Muhammad SAW tentang keadaan dan situasi yang ada di Padang Mahsyar. Salah satu keadaan yang tertulis dalam hadis adalah jarak antara matahari dan bumi mahsyar adalah hanya sejengkal. Karena hal ini, manusia akan sangat merasakan kehausan dan kelaparan hebat selama di sana. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dalam kitabnya Daqaibul Akbar, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Semua manusia akan berkumpul di padang mahsyar selama 40 tahun dan mereka tidak akan makan dan tidak akan minum." Seperti yang digambarkan dalam kitab tersebut, padang mahsyar adalah tempat yang sangat gersang dan sangat panas serta tidak mungkin ada tumbuhan yang hidup di tempat itu, sehingga makanan dan minuman tidak tersedia. Tentu tidak dapat dibayangkan betapa lapar dan hausnya serta tersiksanya manusia selama di sana. Namun, ada 5 golongan yang akan selamat dari lapar dan haus saat berada di padang mahsyar. Siapa sajakah mereka? Apakah kita akan termasuk kepada golongan tersebut? Golongan pertama ialah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah teladan bagi kita semua, karena amal ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dibebaskan dari siksa lapar dan dahaga di padang mahsyar. Golongan kedua adalah mereka dari golongan Ahlul Bait Rasulullah. Ahlul Bait adalah istri-istri Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Golongan ketiga adalah mereka dari golongan orang-orang yang suka berpuasa di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pertama kali malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi untuk menyampaikan risalah kenabian adalah pada bulan Rajab. Dan pada bulan Rajab pula Nabi Muhammad SAW diperjalankan Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dari situlah disunnahkan kepada umat muslim untuk berpuasa pada hari ke-7 dan hari ke-20 di bulan Rajab. Yang keempat adalah mereka dari golongan orang-orang yang suka berpuasa pada bulan Sya'ban. Selain bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah jalan menuju kebaikan karena lafaz atau kata Sya'ban dibentuk atau berasal dari kata syi'bun, yang artinya adalah jalan di gunung atau jalan di air bah dari atas gunung. Maknanya adalah jalan menuju kebaikan dan keberkahan, sehingga
umat Islam dianjurkan berpuasa di bulan Sya'ban dengan maksud dan tujuan agar mendapat kebaikan dan keberkahan seperti air bah yang mengalir dari atas gunung. Golongan terakhir adalah mereka dari golongan orang-orang yang suka berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung dan banyak keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan. Dari sekian banyak keistimewaan bulan Ramadan adalah dibukakannya pintu-pintu surga dan terbukalah juga pintu-pintu kebaikan bagi mereka yang menginginkannya. Hikmah lain yang tidak kalah penting adalah malam Lailatul Qadar, yang merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang dimana bila kita melakukan ibadah pada malam itu akan diganjar dengan ribuan pahala dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 golongan mereka yang tidak akan merasakan siksa lapar dan haus di padang mahsyar. Jika kita ingin masuk ke dalam golongan tersebut, lakukanlah ibadah seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Tentunya dengan kemampuan kita dan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Laksanakan ibadah puasa di bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan Ramadan karena sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengatakan, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka, laksanakanlah amalan-amalan tersebut dan semoga kita dapat masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak akan merasakan siksaan lapar dan haus di padang mahsyar kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk klik tombol like jika Anda menyukai video ini dan bagikan video ini jika bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan serta nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah-kisah Islamiah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.